Halo pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada bersama saya Erik, Sales Department PT Indotara Persada. Nah, pada kesempatan kali ini, jika sebelumnya saya pernah bahas tentang mesin Verativero FCM 3200D yang berwarna mirror chrome, di video sebelumnya bisa dilihat. Nah, kali ini di depan saya sudah ada mesin Verativero FCM 3200DX. Jadi ini seri lain dari tipe 3200 ya. Nah, sudah tampak di depan saya. Mau tahu bagaimana keunggulan dan juga spesifikasi yang ada dari mesin ini? Simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sudah terdapat mesin Verativero FCM 3200DX. Ya, jadi kita sudah unboxing. Nah, unit ini sudah terdapat beberapa peralatan yang didapat ya. Dari pertama kita bisa lihat tempernya, portafilter yang double spout tray, dudukan untuk gelas. Lalu juga mendapatkan nozzle ya. Jadi di sini sudah terdapat yang 3 lubang. Dan juga ada penggantian yang 4 lubang ya. Jadi ini bisa diubah sesuai nanti keinginannya, mau yang 3 lubang atau 4 lubang yang ingin digunakan. Selain itu juga mendapatkan di sini ada, nah ini selang ya, ini selang untuk pembuangan yang nanti bisa dipasang di sini. Nanti kita akan coba ya untuk cara settingnya. Di sini juga terdapat ini ya untuk mengikat si selangnya. Lalu juga, nah ini bedanya dengan tipe 3200 yang sebelumnya. Di sini terdapat selang inlet ya. Jadi di sini untuk selang inlet nanti kita bisa coba juga untuk pemasangannya. Ya. Ini ada di bawah sini, nanti akan kita coba. Ada water tank dengan kapasitas 1,7 liter. Lalu juga untuk unit ini sudah disediakan manual booknya ya. Jadi kalau untuk sebelum penggunaan mesin Verativero FCM 3200DX ini, nah kalian diwajibkan untuk melihat dulu bagaimana menggunakannya atau mempelajari bagaimana cara menggunakan mesin ini dengan cara ini membaca manual booknya terlebih dahulu. Dan juga untuk mesin ini sudah tersedia garansi dari PT Indotara Persada selama 1 tahun ya. Syarat dan ketentuannya tentu saja berlaku. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana unit Verativero 3200DX ini. Tapi sebelumnya kita akan rapikan dulu ya untuk beberapa peralatan yang ada di sebelahnya. Nah, kita lanjut. Jadi untuk mesin ini bisa dilihat yang ada di depan saya ini mesin dengan warna red glossy ya. Jadi berwarna merah terang sekali ya. Dengan warnanya ini sangat mencolok ya, jadi tampilannya sangat elegan dan bagus sekali nih kalau diletakkan di coffee shop kalian ya, ataupun di rumah-rumah kalian nih. Nah, untuk mesin ini memiliki dimensi panjang 300 mm dan juga untuk lebarnya 400 mm dan tinggi 470 mm. Nah, untuk spesifikasi dari mesin Verativero FCM 3200DX ini, untuk secara keseluruhan dia hampir sama dengan tipe yang 3200D ya. Dia memiliki kontrol di depan sini ya. Masing-masing terdapat power, single, double, air panas dan juga di sini untuk manualnya ya. Dan untuk pompa yang digunakan dari mesin FCM 3200DX ini menggunakan pompa Ulcapam ya. Jadi sudah sangat mumpuni sekali untuk kapasitas ini ya, pompanya. Lalu untuk mesin ini juga sama seperti tipe yang sebelumnya, memiliki barometer untuk melihat pressure bar pada saat brewing espressonya. Nah, untuk sistem kontrolnya di sini dia menghitung waktu ya tadi ya. Di sini single cup, double cupnya. Lalu juga untuk kita lihat bagian bawah dari mesin ini ya. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda dengan mesin-mesin tipe 3200 yang sebelumnya. Jadi
selain pembuangan tadi sama seperti yang lainnya, di sini juga terdapat selang inlet ya. Jadi untuk mesin ini di bagian bawahnya terdapat selang inlet yang nantinya kita bisa ganti untuk input airnya dari water tank yang ada di belakang dengan water tank yang sini 1,7 liter, atau kita mau menggunakan wadah air di bawah yang bisa kita tarik dengan selang yang tadi ada ya, yang sudah dapat dengan selang inletnya. Nah, jadi di bagian bawah sini ada selang inletnya, nanti kita akan coba pasang. Nah, di bagian kiri, nah ini yang saya tunjuk, ini terdapat knob. Knob ini mengubah ini ya, input mana yang mau kita gunakan, dari water tank atau dari selang inlet yang ada di bawah. Jadi tap water, atau bisa dibilang tap water untuk menarik air dari wadah yang sudah kita siapkan ya. Nah, ini salah satu fitur yang membedakan dari tipe 3200D yang sebelumnya. Oke, sedikit tentang untuk barometer yang ada di sini di tipe mesin Ferrari Vero FCM 3200DX ya. Nah, barometer ini akan naik ketika dia membaca tekanan yang ada pada portafilter ya. Portafilter ketika air di heat groupnya keluar. Jadi ketika bubuk kopi ini kasar, nah maka barometer ini tidak akan menampilkan angka yang tinggi ya. Jadi sesuai atau tergantung pada hasil gilingan atau hasil bubuk kopi yang ada ya. Jadi untuk membuat espresso pada mesin ini tentunya juga wajib untuk tahu bagaimana green size yang kita buat ya. Sekarang kita akan pasang untuk water tanknya yang ada di depan sini dengan ukuran 1,7 liter. Jadi untuk posisi pemasangan ya, ini posisinya seperti ini ya. Nah, untuk water tanknya di sini ada tulisan minimal dan maksimal airnya ya. Jadi untuk menaruh airnya di sini sudah ada indikator untuk minimal dan maksimalnya. Nah, sekarang posisi untuk pemasangan. Nah, pertama kita buka dulu, ini tutupnya ya. Tutupnya berwarna merah glossy juga. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan alur yang ada di belakangnya, di wadah untuk water tanknya. Oke, kita masukkan sampai dia mengunci ya, karena dia di bawahnya terdapat karet sampai dia naik karetnya. Nah, ini untuk pemasangan water tanknya. Nah, pemirsa, itu dia tadi bagaimana untuk spesifikasi yang ada dari mesin Ferrari Vero 3200DX ini ya, yang red glossy. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bagaimana pengoperasian dari mesin Ferrari Vero FCM 3200DX ini ya. Jangan kemana-mana, terus simak video ini sampai selesai. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana pengoperasian dari mesin Ferrari Vero FCM 3200DX ini ya. Sebelum kita mulai bagaimana membuatnya, sekarang kita akan pasang untuk selang inletnya ya. Nah, bagaimana cara memasangnya nanti kita akan lihat. Ini untuk selang inletnya yang kita dapat. Jadi untuk selang inlet ini dipastikan kita masuk ke lubang sini ya, yang ada di bawah. Nah, ini didorong sampai kira-kira masuk 2 cm ke dalam ya, sampai mentok. Oke, sudah terpasang ya. Jadi untuk maksimalnya 2 cm ke dalam sampai mentok. Nah, untuk ujungnya ini nanti kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan ya. Misalkan ke galon atau wadah air yang lainnya. Ya. Jadi untuk saat ini, kalau untuk saat ini kita akan coba
menggunakan water tank ya, water tank yang ada di belakang dengan kapasitas 1,7 liter. Nah, karena kita menggunakan water tank untuk pengoperasiannya pada saat ini, nah knob yang ada di bawah sini kita akan ubah ke arah water tank ya. Jadi untuk arahnya diubah menunjuk ke water tank. Nah, oke, jadi untuk pengoperasiannya dia akan menarik input airnya dari water tank yang ada di mesin FCM 3200DX ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk selang output atau selang pembuangan yang ada di mesin ini ya. Oke. Ini untuk selangnya. Nah, ini terdapat sealnya ya. Jadi untuk selangnya ini kita colok saja di bagian bawah. Terdapat lubang atau pipa untuk memasukkan selangnya. Nah, karena lubang selangnya dia lebih besar dari lubang pipa yang ada di bawah bagian deep tray-nya ini, kita harus kunci lagi ya. Nah, jadi ini harus dikunci ya. Oke, di sini nanti setelah dipasang kita kunci sampai kencang supaya tidak bocor. Oke. Bisa menggunakan obeng nantinya. Jadi untuk pemasangannya seperti itu aja. Pemasangan selang pembuangan dari mesin FCM 3200DX ini. Oke, itu tadi cara pemasangannya dari selang inlet maupun outletnya ya. Sekarang kita akan cabut kembali karena kita akan melakukan pengoperasian menggunakan water tank. Oke. Nah, ini juga harus diperhatikan cara mencabut dari selang inletnya ya. Jadi di sini ada kuncian birunya yang harus dicopot dulu. Oke, baru kita bisa tarik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengoperasian dari mesin Verativero 3200DX ini. Oke, kita akan lanjut untuk pengoperasian mesin ini. Kita ambil dulu perlengkapannya ini ya. Nah, ini sudah disiapkan untuk gelas, air, dan juga untuk susunya ya. Nah, sebelum kita hidupkan mesinnya, kita akan isi water tank yang ada di belakang bagian mesin ini. Oke, kita isi. Nah, sekarang kita akan colok untuk mesin ini. Nah, udah kita colok, sekarang kita akan nyalakan. Power switch-nya ada di bagian bawah sini, sebelah kanan ya. Oke. Nah, dia mulai nyala. Jadi di sini kita harus pencet lagi power yang ada di bagian fungsi kontrol yang ada di atas ini. Nah, ini perlu diperhatikan karena dia ada dua switch ya, dari bisa dari tap water ataupun dari water tank ya. Karena kalau misalkan kita pindahkan posisi di tap water dengan kita tidak siapkan airnya, dia akan tarik angin nantinya. Itu akan membahayakan untuk dalaman mesinnya ya. Nah, sambil menunggu, dia kira-kira untuk waktu heatingnya ini selama 2,5 menit ya. Jadi kita tunggu untuk proses pemanasannya dan juga proses penarikan airnya yang
ada ya yang ada untuk di ini ke dalam boiler. Oh ya, untuk kapasitas boiler dari mesin ini, dia memiliki kapasitas boiler sebanyak 500 mili ya untuk brewingnya, dan juga untuk steamnya memiliki kapasitas 1 liter ya atau 1000 mili. Nah sekarang sambil menunggu kita akan tamping untuk ini ya, bubuk kopinya. Nah, ketika dia sudah standby, nanti kita akan flush dulu ya. Oke, sekarang kita taruh untuk tatakan gelasnya ya. Nah, ini gelasnya. Sekarang kita akan coba brewing espressonya ya. Hasilnya seperti apa? Kita coba yang tombol manualnya. Nah ini bisa dilihat hasilnya. Jadi di sini, nah barnya di sebelah sini sampai tekanan di angka 8 ya. Jadi untuk green size ini masih agak sedikit kasar, dan kalau misalnya ingin di lebih dari 8 itu bisa dinaikkan lagi untuk green size-nya ya. Oke. Nah ini dia hasil dari espresso yang sudah dibuat di mesin Verratifero FCM 3200DX. Aromanya wangi sekali ya. Nah lalu lanjut kita akan membuat latte-nya ya. Jadi kita akan steam susunya, kita akan coba steamnya di sini. Kita akan bersihkan dulu areanya. Oke. Nah kita siapkan cangkirnya ya. Nah untuk memulai steam kita harus pastikan indikator di sini nyala ya. Jadi ini udah memastikan kalau steam di sini sudah siap. Nah kita akan coba. Nah ya, jadi kencang ya. Oke, kita akan buat menggunakan susu ini sekitar 200 mili ya. Oke, kita flushing. Nah ini hasil susunya ya. Oke, jadi ini saya buat agak tebal. Sekarang kita buat ini mungkin jadinya cappuccino ya. Nah ini hasilnya ya. Jadi ini hasilnya cappuccino ya, karena kita foamnya terlalu tebal. Tadi kita buat mungkin terlalu lama. Nah ini bisa dilihat. Oke. Nah jadi ini untuk fungsi steamnya. Tadi dia untuk proses foamingnya sangat cepat sekali ya, karena dia sudah 4 lubang. Jadi ini perlu diperhatikan juga nih pada saat kita membuat steam atau membuat susu ya, foam susunya ya. Nah oke. Sekali lagi ya kesimpulan dari mesin Verratifero FCM 3200DX ini ya, jika dibandingkan dengan mesin yang sebelumnya tipe 3200D, dia sudah unggul karena memiliki pilihan 2 fungsi untuk input waternya ya. Jadi kita bisa menggunakan water tank ataupun bisa tap water ya, menarik dari wadah yang sudah kita siapkan di bawah ya, seperti galon atau ada selang inletnya lagi di bagian bawah mesinnya. Nah untuk fungsi lainnya hampir sama dengan tipe FCM 3200D. Jadi untuk secara keseluruhan dia hampir sama ya. Itu saja. Jadi untuk kesimpulannya,
Nah, sebelum saya pamit undur diri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton channel YouTube PD Indodara Persada. Bagi yang sudah like maupun yang sudah subscribe dan sudah share ke media sosial kalian, dan juga bagi yang belum like dan subscribe, silahkan di like dan subscribe channel YouTube PD Indodara Persada. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik lonceng pada channel YouTube PT Indodara Persada. Ya. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya ataupun ingin merequest review produk dari PT Indodara Persada, silahkan diisi di kolom komentar channel YouTube PT Indodara Persada. Ya, dari saya akhir kata, terima kasih sekali lagi. Saya Erik, Sales Departemen PT Indodara Persada. Terima kasih.